Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra dini hari jam 1 malam, tanggal 9 Mei 2026, hari Sabtu, weekend. Saya akan membacakan petunjuk yang saya temukan malam ini, pagi ini. Juz 11 surat 10 Yunus ayat 67 sampai 78. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsirun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Huwa ini dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat. Aku mulai lalitas kunu padanya, dan siang hari menerang. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda ayat. Demikian itu adalah ayat bagi orang-orang yang mendengar. Ini orang-orang yang mendengar, ini orang-orang yang cerdas. Jadi orang-orang yang bisa mendengar petunjuk itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa berpikir. Dia bisa berpikir tentang ayat-ayat yang ada di alam, tentang malam, tentang siang. Nah, di sini berarti kita diminta untuk berpikir aktif. Nah, kebanyakan umat sekarang ini beriman berhenti berpikir. Jadi tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya tafakarun, yang memikirkan tentang pencipta, pemilik dirinya. Kita sekarang ini cenderung beribadah mencari aman, tidak beresiko, menghentikan berpikir. Jadi banyak orang beribadah tanpa berpikir. Dia berhenti berpikir karena dia tidak mau susah. Sementara di kitab ini para nabi itu susah berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya pada kitab ini. Nah, sekarang ini orang beribadahnya ingin tenang, tidak ada gangguan, kan? Jadi dia ingin masuk surga katanya. Tanpa perjuangannya cuma untuk menyembah saja gitu. Bukan perjuangan untuk memelihara alam semesta sesuai dengan tugas manusia sebagai penyampai petunjuk dari pencipta langit dan bumi ini. Jadi ini ayat-ayatnya harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum tahu isi kitab ini, agar mereka dari gelap ke tempat terang. Itu kan harus kita sampaikan petunjuk ini. Inilah petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Kitab ini adalah petunjuk untuk orang-orang berdisiplin. Jadi kitab
ini harus kita sampaikan kepada orang-orang lain agar orang lain tuh tahu kebenaran. Itulah Ibu Kartini itu bicara habis gelap terbitlah terang ketika kiainya, gurunya itu menerjemahkan kitab Quran ini dari bahasa Arab ke bahasa Jawa sehingga dia mengerti karena dia orang Jawa waktu itu. Nah, kita sekarang bangsa Indonesia, orang Indonesia yang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa cerdas dengan petunjuk ini sehingga kita keluar dari kegelapan ya. Kalau kita nggak tahu artinya gelap kita. Yang kita baca itu satu kegelapan. Kalau kita nggak tahu artinya, saya rasa ayat berikutnya bisa dilanjutkan sendiri. Jadi ini jelas orang yang bisa mendengar itu adalah orang yang cerdas, mendengar petunjuk kitab ini ya. Kalau dia nggak mau dengar ya berarti dia tertutup, kafir atau sesat. Orang sesat itu orang yang merasa benar aja, nggak bisa mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu kan dari panca indera, pendengaran salah satu. Di sini kan jelas mendengar ayat. Di sini bilang ayat kekuasaan Tuhan, padahal dengan ayat-ayat yang ada di kitab ini. Maksudnya bisa mendengar ayat-ayat yang ada di kitab petunjuk manusia ini, kitab cahaya. Saya rasa itu aja, terima kasih. Saya stop di ayat 67 ini karena ini cukup jelas bagaimana kita mencerdaskan umat. Mencerdaskan umat dengan cara umat ini membaca Quran terjemahan. Jadi dia tahu petunjuk dari penciptanya sesuai dengan 5 ayat yang diterima Nabi penutup Muhammad SAW. Itu menyuruh kita belajar. Alazi alamal bil kolam, yang mengajari dengan tulisan. Nah, tulisan ini kitab ini. Mengajar itu artinya kita belajar, cerdas, bisa berpikir. Ya, kalau kita tidak belajar berarti ya kita nggak bisa tahu apa yang diajari. Makanya ayat berikutnya yang di Ghairah itu alamal insan malam ya'lam, yang mengajari kita apa yang tidak tahu. Itulah orang tadinya tidak bisa bikin pesawat terbang, bisa bikin. Nah, itulah yang ulama. Bukan ulama ahli kitab yang cuman bolak-balik kitab ini untuk menyesatkan umat, menjual ayat dengan harga yang murah. Ya, salah satu di sini memperhatikan alam, kita berpikir. Itulah ulama yang sebenarnya. Jadi menemukan matematik itu kan ulama itu. Jadi ulama itu yang tahu matematik. Ya, kalau dia nggak tahu matematik bukan ulama. Tukang ngarang itu. Saya rasa itu aja. Terima kasih sudah menonton Bang Hadi Handra. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini muraja sedikit wajar mengadung sultan nasiro.